Surah Ibrahim makiyatun illa alam tara ilal ladzina kadzabu al ayat yang ikta minatani awal akom sunah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Allah a'lamu bimuradihi. Utai Allah langsung besok dimuradi kelang kersane Allah tidak langsung ngono Alif Lam Ra. Kitabun utawi Quran iki kitab. Dalam Quran itu sing utawi Quran itu kitabun itu kitab. Anjalna kang corona itu duwe kitab ilaika maring sira ya Muhammad. Lituk rija supaya ngetokno sira Muhammad anak ing manusa. Mbok tokno minat durmati saking pira-pira kedoliman, pira-pira kepetengan, ayat kufri tegese kepetengane kekafiran. Botokno ilang nuri tumeka maring nur, ayat iman tegese iman. Bin robihim kelawan idine pangerane wong akeh utawa anak, amir robihim tegese kelawan perintahe pangerane anak. Wa idalan bin dibatan min ilang nur saking dawa ilang nur. Maknane nur piye? Maknane ila siratil aziz yaitu tumeka maring dalane Allah kang agung. Torikil aziz tegese dalane pangeran kang agung al-ghori tegese kang menangan sing yang tidak terkalahkan al-hamid ingkang den puji al-mahmud tegese ingkang den puji. Allah iki rupane Allah. Lapan Allah iki dari pelajar badal itu dadi badal aku bayar itu dadi anak bayar. Bahwa mereka kalau berdasarkan tersilakan Allah sifat menjadi sifat. Warrohilan nama Allah diwaca rofa, diwaca rofa mubtada, mutelakan Allah jadi mubtada. Khobaru kang te khobaru mubtada wa alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Alladzi rupane zat lakukan itu tetap terpilih di ma wa fis samawati kan dalam langit. Wa ma wa fil ardh kan dalam bumi. Milkan apane kepemilikane wa on tenan penciptaane wa abdi dan lam keperbudaane. Wa wa'ala ten roko wa kulit kafirina kedue wong kafir min ada bin sami siksa saking kampung. Wong kafir rugi. Allah tidak rupane wong akeh yang takik guna kamu untuk seneng sekolah guna. Naktur. Yak taru lan tegese ingkang milih sekolah guna. Al hayat dunya ing penguripan dunya. Dikile alal akhirati ngalangno ing atase akhirat. Waya suduna lan padha ngalang-alangi sekolah dina anak ing musuh antar kililat langit dalan Allah ing Islam tegese agama Islam. Waya guna iwajan. Lan padha goleki sapa kufar utawa goleki sapa naga ing sabilillah. Ai sabilillah tegese dalan Allah digoleki iwajan ing unsur bengkoke. Ing unsur ora bener mau wajah lan tegese digawe bengkok. Agamane Allah direkayasa ben kesane bengkok. Ulai kau mengkono-kono kabeh uti dolale ing dalam kesesatan berutin kan antuk aril haki saking barang. Wa ma kana orang utus sapa ingsun min rasulin saking rasul diwae rasul sing riyen ngantos Nabi Muhammad ila kulisani kaum iki. Kecuali kelawan lesane kaum rasul. Limbaina wa jelasno sapa Allah lagu maring rasul. Liyu dimangun tegese supaya mahamna sapa Allah utawa limbaina supaya to jelasno sapa rasul lagu maring anak. Liyu dimangun supaya to mahamna sapa rasul dumeng anak maring perkara akan sapa rasul diri ke Allah. Payu dilo mongkane sakno sapa Allah maring wong ya sak kang sakno sapa Allah. Waya dilan wujudna sapa Allah maring wong ya sak kang sakno sapa Allah. Wa-wa Allah wala diku sing agung tukang menangan timuki dalam kerajaan Allah. Al-Hakim terdapat bijak isun ing dalam tindak lampai Allah. Walau katakan teman-teman utus sapa Musa Nabi Musa di ayatina kelawan gowo pira-pira ayat kebesaran ingsun ayat iki sing kang sono. Waktu nalan ucapun lagi maring Musa an aklik tolak an dune kelakuan. Aklik ngetokno sira kaum maka ing kaum sira Bani Israil tegese Bani Israil. Minal bilumati sing pira-pira kekafiran ing kufri tegese kafiran ilang muni maring ayat iman tegese iman. Wajib kirhum lan ngelingno sira ing kupati ayamillah lawan utawa wajib kirhum lan ngelingno sira ing anak di ayamillah lan pira-pira hari-harine pangeran.
Niki maksudi nafsiri bini amihi tegese lan kira-kira nikmate Allah. Inna fi dzalika tatana iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh. Inna fi dzalika tatana iku tetep ing dalam mengkono-mengkono peringatan. La ayat yang tine kira-kira ayat jadi pertanda itu disobaren. Kedua kira-kira sing akeh sabare atau anting atas situat. Syukurin tor akeh syukure ini ami mari kira-kira. Jadi kalau terang sing menyangkut nopo tarkiyatun nafsi. Terusnya cara tiang-tiang ilmu hakikat. Zulumat itu jauh zulmin, artinya kegelapan. Nopo? Gelap. Gelap itu artinya tidak wujud. Ya, gelap itu artinya tidak nopo wujud. Nur itu artinya cahaya. Cahaya itu artinya wujud. Terus yang tadi, kalau terang mengambil ilmu hakikat. Terus kalau menurut orang-orang yang sudah usul, sudah merasakan atau sudah sampai ke ilmu hakikat, alam raya ini itu tidak ada. Terus pulau jenengan kabeh kurang, nggak ada. Ada maksud tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wujud hakiki, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Lah yang ada yang sekarang itu namanya hijab. Hijab itu artinya ya hijab. Di pulau terang. Kenapa alam ini dianggap tidak ada itu logikanya ya. Ciri utama sesuatu yang punya eksistensi adalah misalnya bahak di nyawa. Saya bisa mengendalikan nyawa saya. Ternyata juga enggak. Saya juga enggak tahu kapan saya mati. Saya juga enggak ikut mengatur kenapa saya lahir tahun 70. Kemudian nasib saya kayak begini, saya ngatur. Jadi pemilik kok nyatanya tidak bisa ngatur, tidak bisa ngatur. Begitu juga bumi itu adanya diciptakan Allah. Bumi sendiri tidak bisa mengatur wujudnya, juga tidak bisa mengatur kapan hancurnya, kapan nasibnya gimana juga enggak. Ya kayak Jepang itu ya tidak tahu, ya sudah begitu. Karena alam raya ini tidak bisa mengatur dirinya sendiri, wujudnya dianggap orang wujud hati. Wong wujud kok ora iso ngatur wujudnya. Berarti wujudnya alam raya ini bergantung eksistensinya dan kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita diajarkan la ilaha illallah. Orang wujud hakiki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini kula sekaligus gak ada adat baru, anggap mawon karena saya menurut penanggalan itu umur 40. Kalau penanggalan saya itu kelahiran tahun 70. Kalau beberapa kali mulai alim, mulai ngalim, mulai sakit ngaji itu merasa ibadah saya terbaik itu ketika baca tasbih. Ya kenapa ya? Karena saya ini termasuk orang cerdas. Orang cerdas itu mesti kritis. Orang kritis itu rawan murtad. Orang kritis rawan murtad. Tapi setelah saya pikir-pikir panjang, memang kritis itu kalau kalimat itu bagus. Yaitu misalnya kalimatnya terus ngakui subhanallah walhamdulillah. Misalnya begini, ini tadi kan saya kagum membuka masalah hukum. Kisos itu seakan-akan sadis, karena orang bunuh dibunuh. Kesannya syariat Islam kok sadis, masa hukuman kok dibunuh. Tapi andaikan kisos itu diterapkan betul, mungkin orang bunuh yang mikir tenang. Makanya kata Allah, walakum fil qisasi justru nopo hayatun. Sebenarnya ada hukum qisas diterapkan, pasti ada kehidupan. Karena orang tidak berani tidaknya membunuh, karena hukumannya pasti ini. Namun orang membunuh gampang gara-gara kasus hakim yang belum disuap. Jaga hakim, alhamdulillah, nggak kenal hakim disuap selesai. Itu soalnya polisi, BAB ini diatur selesai. Jadi kalau gitu biang keroknya pembunuhan adalah karena tidak ada hukum nopo qisas. Begitu juga sekarang menyangkut zina. Mau zina, sadising, dari zina dirajam, mari mati. Lalu kan itu diterapkan, itu paling sing mati mau piro. Mereka itu dilihat diri dalam mengenai akal-akal. Paling tidak gini. Andaikan didata dari Imam Ghazali, umpama didata mulai Kanjeng Nabi Muhammad sampai kiamat. Orang saling bunuh krono wedoan, sampai krono hukum kisos, tetap akeh wong saling bunuh krono nopo wedoan. Sama. Ketika zina dibolehkan, orang saling berlomba-lomba masalah zina, juga tetap terjadi pembunuh. Ini misalnya, andaikan ini saya tidak tahu persis, yang kita tahu bersama.
Misalnya kasusnya kayak Antasari ada benar kurang. Kalau itu betul kan kasusnya karena apa? Ada saling bunuh. Karena apa juga? Perempuan kan? Setidaknya berberita yang apa? Ya. Jadi sebetulnya kalau hukum Islam kamu angen-angen itu semuanya positif. Cuma memang kalau diterapkan tetapnya kan kisos itu kan membunuh. Raja itu membunuh siapa? Sama itu. Paham benar kan? Kalau dihitung kan pola sosial kan sama, Pak. Sama. Andai kan maling benar diketok, mungkin tidak banyak maling. Tapi gara-gara nggak ada ketentuan hukum Islam yang tegas, banyak maling yang semi penjahat yang untuk mendapatkannya sampai membunuh mati. Nah ini contoh-contoh kecil. Paling tidak saat kita tidak bisa melakukan hukum Islam, itu minimal jangan janggal. Minimal lalu apa? Janggal. Kalau janggal berarti sampean janggal kersane Allah Subhanahu. Wah, minimal tidak janggal. Kalau sampean belum bisa melakukan, minimal tidak janggal, tidak proses. Misalnya ini pernah ditanya sama seorang mahasiswa Gus. Misalnya kode salah bukan terlalu kotor. Misalnya kadang mau ngitmai kiai sampai 15 tahun, mau tukang nyapu masjid. Kadang merebut dulu mau tukang nyapu masjid 15 tahun nanti mati. Mau tukang nyapu masjid, tukang ngerti dinding masjid. Itu kan pembodohan. Sama. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ibu-ibu malah begini mau ngerti gelas, mesin jahit, kulkas. Itu kan dulu. Mau ngerti mesin kulkas, ben normal, kok kena juga WS, nona awan mobil seger. Mesin bapak-bapak yang ngerti sepeda yang antik kan. Ben itu jalan. Podo itu ya, dinapur. Podo rawa-rawa, bertahun-tahun nganti mati, mengganam ya isi-isi meja, kursi. Bertahun-tahun ibu-ibu rumah tangga ya isi-isi opor. Meja, kursi, gelas, mesin kan? Si bapak-bapak isi-isi mobil punane dan sebagainya. Lumayan isi-isi masjid, orang prospek akhiratnya. Paham ya? Cobalah sekarang kita berpikir secara rasional. Kalau tidak bisa terima konsep Tuhan, ya minimal jangan. Misalnya wong sing janggal, wiridan gedak, buetek manting. Wong rumah musik gedak. Sama. Kiai kok salam template piye to ngaruh ora mergawe kok dulu. Napa ngono? Wong lunting nek mati bareng kok ditok bayar. Adene ora usah bayar padha-padhane. Kenapa yang kemaksiatan kowe ra jagal, lak sing taat kowe janggal ora usah elek. Sebetulnya pola dunia itu sama. Baru kalau tahu di kantor polisi nanginya dunia tangan bener jenengan sebagai kabel lagi. Nah aku nganggo semprit untuk duit, jenengan nganggo jurno, nah pejabat nganggo SK. Jadi badut kabeh, ya badut kabeh, badut dunia lah ikut kabeh, badut. Misalnya kiai mimpin istighosah, nah sekolah jangan salam-salam. Ya aneh, mungkin istighosah untuk nah podo, mau nyanyi gue spontan di bulan, gue harus bayangin. Kenapa itu Anda gak janggal? Narau terkeselek, nari-nari di dewe, kitra-kitra dewe, kok orang mbak? Jadi malah 5 juta. Ya ini paling salam nambah 200.000 itu seruntuk semua. Oleh tak bilang siapa? Kenapa selalu yang pas baik kamu janggal, yang pas jelek Anda enggak? Dan naruh kemesin setan kan? Sama sebenarnya. Jadi saya ini berpikir, lalu kalau rapat ingin aku urip suwe-suwe, ya minat suwe, boleh ngomong berterap pengeran, aku dewi ora roh, diwujud mata lu sulit dia ora roh, juga mati bukti ora roh. Sejelas tetap tahulannya pengeran, jadi benar mati dia jelas pun berhitung. Jadi aku tak lihat Abdullah, gampang. Aman. Mereka perlu mikir tentang aja nih. Jadi saya ini. Semuanya kalau berharap, saat ini kulon, saat ini mengerti ilmu hakikat. Cuma saya kan diterbit dari rumah sampean. Hingga saya syariat. Jadi kenakalan saya ini wajib. Jadi kalau butuh untuk nakal supaya untuk menjaga nomor saya. Tapi nakal ulama jangan dipilih. Sebenarnya apa khawatir. Nakal ulama jangan dipilih. Sak nakal-nakal dulu, si orang nakal-nakal. Apa? Ini kalau cerita. Jadi memang hukum Islam, kalaupun sampai tidak menerima, minimal pakai perbandingan. Coba misalnya masalah kisos. Perbandingan pembunuhan itu juga berapa di beberapa negara. Andai kan itu diterapkan, insya Allah tidak se-ekstrim itu. Kami tidak se-ekstrim. Ya sudah begitu. Paham ya, terus. Kalau pun meneliti Quran mulai A sampai Z, memang domer yang nggak bisa dibuang itu hanya satu. Ini pun domer tentang Allah Subhanahu. Misalnya begini ini contoh, ini dia sampai tahu.
Wa usribat ma'ana dol irisani fa'uribat yulani bil al-hari. Sebagian tarekat kalau wiridan gini. Jadi tidak muni Allah ya enggak, la ilaha ya enggak. Itu mewakili domir sa'an di ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu domir sa'an, cara aku domir apa? Sehingga kalau wiridan aja dan saya sebenarnya punya anak wiridan gitu, tapi ya tidak bisa dijajahkan karena itu ya itu mau jadi wakil wujud malah karuan. Ciri utama kebenaran Quran itu sebetulnya di domir Allah itu saja. Sebagiannya adalah masalah sosial, masalah apa? Sosial atau masalah alam. Ini karena nanti saya semenjak hari ini, mungkin sampai ke depan, sampai khatam juga boten. Sebenarnya orang yang terus nopo payu ora terserah. Misalnya begini, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan. Ini adegan dalam hukum sosial biasa kan kayak bodoh. Manusia itu ya dari kecil agak besar. Ketika umur 25 tahun kuat-kuatnya. Setelah itu lemah lagi. Berarti lahir lemah. Menguat, kemudian lemah lagi. Ya sudah. Seakan-akan Quran itu ngomong sesuatu yang tidak penting. Ambil uang ya roh. Nah uang cilik lemah, pemuda kuat, kemudian setelah tua lemah. Kenapa Quran ini menjadi urgensi, menjadi tauhid? Karena Allah tidak membuang kata domir. Allah lah yang menciptakan kamu dari lemah. Allah lah juga yang menciptakan kamu dari lemah menjadi kuat. Allah juga lah yang menciptakan kamu dari kuat menjadi lemah. Lalu kalau begini kan natijahnya pasti tauhid dan akhirnya Quran itu hebat betul. Kalau semuanya faktor Allah, berarti Allah saja yang menentukan. Biasa bisa saja uang waya itu kuat, tapi ratuan itu kuat. Misalnya orang terkenal baby fat, wajahnya muda terus kan bisa saja unsur ketuaan dalam organnya sama Allah dibuat. Misalnya sampai tentang. Bukti yang nyata kan gitu. Banyak orang yang sudah umur 50 tahun, tapi perilakunya tetap kayak anak kecil. Berarti Allah mudah saja. Unsur gen yang menjadi dewasa dibuat. Kalau begitu tidak alami, tidak semua manusia pasti prosesnya begitu. Tetap terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wujud kita. Ya coba wujud kita ini bersama ngaji tauhid kelas tinggi. Orang bersama roh itu tetap wali. Jadi sama cek maksiat, kadang wali, kadang orang. Tapi ini juga ajarkan karena kita tauhid. Misalnya saya setelah wujud, setelah saya kuat ini ya. Saya ini kalau makan perasaan saya karena saya bisa makan. Kalau saya jalan perasaan saya ya karena saya bisa jalan. Kalau saya kemana-mana perasaan saya karena kehendak saya. Jadi makanya Mu'tazilah berpendapat manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri, bisa menentukan kehendaknya sendiri. Buktinya kalau mau berdiri dia bisa berdiri, kalau mau duduk ya bisa duduk. Sehingga Mu'tazilah berpendapat manusia bisa menentukan kehendaknya sendiri. Tapi Mu'tazilah menjadi bodoh kalau ditanya gini, apa ada artis yang cantik ingin tua? Apa ada orang ingin bodoh? Artis semua ayu semua enggak itu dino ning Allah, kepengen tua apa boten? Boten kan? Faktanya tetap tua kan, sebenarnya tetap untune cokol, tetap kilo kan. Berarti yang terjadi di luar kehendak, berarti dia tidak bisa kan menentukan kehendaknya sendiri. Umpama wong menentukan kehendaknya sendiri, artis yo ayu terus, sampean yo nom terus. Nyatanya manusia yang enggak. Sesuai yang tua, sopo sing kepengen tua kan enggak ada kan? Makanya Quran kalau nantang falola ing kuntum ghairu madinin tarjiuna ing kuntum sadiqin. Nak panjang ke wong terkenan, pas nyawa untuk kerongkongan, cukup nak. Ojo bisa mati kan. Mane Quran nanya musuh falola ida balaghatil khulqu. Nak nyawa mesok tenggorokan dia cukup nak kowe iso. Kan ndak bisa. Mu'tazilah itu hanya cara berpikir, wong pengen mangan, pengen ngadeg, pengen lungguh-lungguh. Lalu itunya Mu'tazilah ini yang dikagumi di kampus. Dianggap lebih intelek dibanding ahli sunnah wal jamaah. Kan mau bodoh nih kok. Mergo dosennya mau nyontokno bukti nih wong pengen ngadeg, pengen lungguh. Jajal lagi dicontohno. Wong pengen ratuwek. Nyatane kok tetep tuwek. Ayo wong sing ilmu pesek-pesek pengen mancung nganti ning salon kok tetep pesek. Nah iso nentokno dhewe ra milih sing mbak.
Mulane wonten cerita Imam Zamakhsyari iku tokohe Mu'tazilah. Pinter. Niku dadi ahli sunnah gara-gara dibujuk wae. Barang kelon ini mati kuat. Wong lanang mesti karo. Takoki bojone. Mas, enak deh. Kepengen. Yo kepengen. Ayo nang mumpung enak. Yo ora iso. Jare wong iso nentokno karepe. Jadi ulama itu ulama Mu'tazilah ngomong sing mahasiswa sing penggemar Mu'tazilah tak critani. Mu'tazilah itu ulama tahu kalah ning bab ranjang, Pak. Mikir, iya itu boleh wong nek ono apa? Enak, Mas. Ya enak deh. Ya enak tuh. Lu iso. Jadi aku pengen tapi apa? Jare wong nonton karepe. Iya, nah ngono ya bener ahli sunnah. Wong ora iso nonton karepe. Sebab itu di Quran menyangkut tidur itu termasuk ayatnya Allah wa min ayatihi manamukum bil-laili wan. Karena tidur itu misteri Tuhan. Kalau kamu ingin tidur, ingin berdiri, lah kowe pas turu, kok tangi karep esuk. Wong pas turu kira karep. Kowe nak turu lho kok tangi, sing karep sok. Allah Subhanahu wa taala. Mulai masalah turunan ketika ada pangeran ya, Allah lah yang menciptakan kamu tidur. Wa huwa allazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Jadi Allah lah yang menciptakan kamu bisa gerak di waktu siang hari dan menciptakan tidur di waktu malam. Dan Allah pula yang membangunkan kamu dari tidur. Loh, andai kan tidak ada kata Allah, kita akan menjadi ateistik. Itu berarti wong yo melek itu. Kene di ono domire Allah, ambil apa domire Allah. Tentu tidak ono domire Allah. Lalu itu juga menyangkut tani saka kubur. Wah biasa kira-kira. Umpama tani kok kubur jemben kumohal, luwe mohal wujud sing saiki. Nggih luwe mohal sing wujud sing misalnya saya ini kelahiran tahun 70. Berarti tahun 40 ramo kamu jenis Gus Bahar. Umur selawe tahun 25 ya enggak ada, apalagi tahun SM sebelum nopo. Masih. Loh kita ini kan pernah tidak ada sama sekali. Tahu-tahu ada. Dan kita percaya adanya kita percaya. Orang yang ini rasanya dijiwet agak ngipi. Loh, kita ini percaya wujud kita yang sekarang. Padahal wujud kita yang sekarang jauh lebih lokal ketimbang wujud kita yang nanti. Karena wujud kita yang nanti ada materinya yang kita sekarang ini. Jadi kita nak percaya kebangkitan sumber, kudune ora percaya wujud yang sekarang. Karena wujud yang sekarang lebih lokal karena tanpa materi. Bang. Bolak-balik nak ngono wujud kita sing wujud Allah. Setelah kita mati nanti diwujudkan lagi juga. Justru menjadi rasional itu saat melibatkan Allah. Andai kan kita melibatkan diri kita sendiri, wong iso nampak karepku dhewe. Ada sing kowe tahu karep wujud. Zaman sampean ra ono lho karep wujud nopo boten. Karena kita tidak tahu apa kan. Tahu-tahu barang wujud mengklaim diri duwe karep. Akhirnya dari kasus kena hijab itu orang wali-wali nanti wiridan bolak-balik juga saya benar wali-wali itu tahu kita bodoh. Jadi tadi kita dilatih. Buat macam begitu, memang tahu kita harus benar. Faklah anda udah ilmu. Jadi tingkat ilmunya harus kuat, bukan jumlahnya. Orang-orang Quran masalah wiridan tentang jumlah. Sehingga faklah bahwa kamu tahu itu ilmiah, tahu apa? Anak mulai ada itu. Cuma anak mulai sudah tidak boleh aku jumlahnya sing akeh. Ojo terus kalau loro nih ilmiah orang jumlahnya orang ini malah kodok minta itu asli. Jadi kalau orang meneliti Quran, jadi Quran itu intinya itu ya didomir Allah. Tendomir. Kalau tidak ada domir Allah, maka hukum Quran ya biasa saja ya tadi kalau orang tidur. Bangun tidur lagi, bangun lagi, bangun kabeh. Jadi intinya domir ya di Allah. Makanya domir itu diulang-ulang. Domir itu loh, meskipun pada sesuatu yang sudah rutin. Ya, nggak tahu Allah lagi kalau aku minta cuma jalan bagi dokum kuatan, cuma jalan bagi kuatin dokum. Masih pakai domir lagi. Yang hukum ayat Allah yang menciptakan apa yang dia kehendaki. Wawal alimul qadir. Ya sudah, semuanya pakai domir. Dan makanya kalau itu yakin wiridan terbaik bagi umat Rasulullah itu tetap wiridan tasbih.
subhanallah walhamdulillah. Makanya ketika ada kaji Nabi, subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan wa tamla'u ma baina samai wal ardi. Sing ngebaki langit bumi kok kata subhanallah walhamdulillah. Liyane ngubur. Ya istighfar ya apa tapi kadang mesum beberapa kali. Maksudnya sampean istighfar di sepuluh dosane tembus suara. Baru ngeloni kita. Jadi pikirannya mesum atau pikirannya nopo. Mulane kula milih wiridan subhanallah. Ning swarga ora istighfar, sing ora pada tasbih. Mulane kawal rupiah subhanallah wa tahiyya rupiah salah. Wa aku ta'awum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi berani swarga wiridane tetep subhanallah. Kuning dunya ya subhanallah, ning swarga ya napa? Subhanallah. Tetep sing lakone pengira. Karena hukum sosial atau hukum kultur itu iso diubah-ubah. Kalau bolak-balik matur. Hukum fikih itu umpama ora kadung ono, kadang yo keliru. Jadi misalnya aurat iku mabuk nasuro kan. Wong wedok ora oleh delok kudune, ora oleh delok payudarane. Mari wong sahabat. Sakjane hukum dasar tauhid yo ora ngono iku. Wong sahabat yo berbeda cetakno Allah duwe sahabat, ora mesti ora susu ora kuku. Lah saiki kira susu kuku nang Afrika orang Melayu. Kalau begitu berarti awalnya memang Allah bikin gen. Ansara awal amar. Makanya Allah itu bangga. Dari desain awal, memang genetik orang Indonesia didesain nafsunya itu nggak tertarik wong Arab. Mereka tak mau dunia ke Afrika mesti kejar wong berwiting, mengirim puasa. Orang tercantik di Afrika diperkosa tak pemuda dari sampai tiga tahun Melayu ngambil. Nah, ngono wong Indonesia macak resmi jilbaban. Wong Afrika uga sampeyan milih sahabat iki. Ya sahabat iki jilbaban. Berarti kan ada jaminan kalau buka aurat mari saja. Ya karena ya Allah, karena yang mendesain kita ya semuanya Allah, tidak aturan-aturan diciptakan manusia. Ini apa perasaan wong Arab? Wong Arab tak ngono itu jijik. Mereka jaga pulau, mana ngarang nangnya Kiai Jawa, Kiai Pasek, mereka mangan pulau. Ya Jawa tak pulau, Kiai panganannya nopo pulau. Kalau sering per Kiai di bisa mangan nopo pulau. Jadi jual nggak cara orang Arab nopo jam. Begitu juga perasaan kita tentang hukum-hukum macam. Kita orang Arab juga dalam Afrika. Nanti selingkuh bisa kecuali di bawah. Jadi kalau sampai untuk berita orang Irian Jaya, si nganggu kota kita, nganggu kota ikan terus diperkosa. Sampai ya karena Tuhan itu ansara awalan awal. Mulai dari ilmu hakikat, kalau orang ini menusuk, itu orang batin. Cara hakikat itu orang batin. Sing batin irono didesain nganggo batin. Buktine cara titik rebutan mangan kan tukaran lho titik. Berarti desain irono titik didesain nanggo letong terpang. Manusa siji. Lain manusa siji ya sok saja ketika itu jadi daging titik asline yo mangan letong brokoli. Wong materine daging pitik sama mangan kotoran manusia. Ya, bareng diakali pangeran jadi daging pitik lho. Cek gampang akal-akalan apa? Mana pangeran lu nak jauh kan gampang aja. Gak menerukan miseng, kan mangani wak keteng, wak lele. Dan itu dimangan naik rugen, miseng menak. Ya sudah. Jadi Tuhan lebih cerdas untuk mendarulan apa? Jadi rasa apa-apa, pangeran ngakali rugen. Jadi kalau rugen ngaku pinter dari pangeran pinter rokok, cici, ambek. Naik EDW, dipangan lele, kok lele ini? Lainnya jadi pengiraan yang manusia, warna alusan, dulu jauh. Sini manusia tetap pintu, tetap nopo. Sama, wong maksiat itu pintu. Gawe kolam renang. Bayangannya wong itu ayu-ayu, sempat kantor mandi. Ini sembilok. Wah, itu pokoknya mati set. Padahal nak banget lagi, lalu nak pesek oke kiri ngono ke kolam renang, neng kudu kabar, nopo kesuwen. Saya ini beda emang ngomong nakal neng gomel mewah, orang wedoan, mbek wong lanang neng bubuk peot, sampai wedoan milih diesel. Lo milih neng bubuk, orang wedoan, akibat neng hotel ono, apa kok gawe dhuwur-dhuwur mewah, nanti mau akhirnya keluar neng bubuk kabar. Kok repot, kenapa? Jadi sebenarnya semua pilihan manusia punya kenai.
Mulai hakikat nak kaji itu berapa di mana? Mau kali boleh apa? Nunggu boleh apa? Nunggu ni apa? Repot-repot rono. Repot. Lu ada hakikat di sebelah perkara ini tak tarik. Ada. Waktu kemarin melo-melo hakikat arah makom, malah merusak nopo. Sampai niat tarikat aja merusak. Mau orang. Sebab itu kalau meneliti, semua langkah Quran yang tentang sosial biasa sekalipun itu mesti domine Allah. Termasuk barang paling ekstrim. Mlebu swarga ora krana ngamale manusa, tapi krana fadhole Allah. Mane wonten cerita, wonten tiyang soleh mulai bayi nganti tuwa. Hasil kira-kira umure 80 tahun. Ambil pengiran kita. Tuhan cung ning swarga. Dari swarga lakon itu pengiran. Kowe tidak mlebu swarga. Di pulau atur dikira tau maksiat. Ya wis kono mlebu swarga. Berarti mlebu swarga krana apa? Iki krana pulau atau maksiat. Ya ning swarga krana ngamal. Tapi krana ngamal dia Gusti. Ya wis ning swarga 20 tahun. Wong ngamal 20. Dari itu tak mau. Sumangin. Pertama Mu'tazilah protes. Mlebu swarga kudu krana ngamal. Mergo gak adil dong ngamal kangelan-kangelan ora entuk upah. Nah, jadi misalnya pertanyaannya nak ngalem-ngalem 20 tahun, keluarganya berapa? 20 tahun kan? Mikir ya? Jadi banyak ulama Mu'tazilah sudah mencabut pendapat itu dan pasti sebagai suatu karena Pak Dole. Tapi ironisnya di kampus-kampus itu yang dianggap cerdas itu yang Mu'tazilah. Mereka dilarang wakil tokoh sunni di kampus bagian goblok, wakil Mu'tazilah bagian bintang. Lah wong alim kados kula ora pati gelem dadi wong kampus. Ya repot. Biasanya mau ini, wong alim kados kula mah kecenderungannya tertutup, kumpul wong yang beda anak ini. Ya karena mengatur wong alim ingatan itu. Jadi sebetulnya kata Allah itu kunci. Andai kan di surga itu karena amal manusia, berarti kan tidak ada kata Allah. Itu nanti ujung-ujungnya amal manusia hanya kita 80 tahun. Jadi nanti suatu orang amal durasi hanya 80. Saya enak mau nakal, ngomongkan ini nanti mati. Berarti nerakanya aja. Ya orang tahun. Mulanya dari ahli sunnah itu bebas mu aneh. Fa yusik napa bimak bil fardhi wa yu'adzib fa bimak bil adli. Yen ati selebokno swarga ora rahmate pangeran. Diutuk neraka ya ora adile pangeran. Adile ahli sunnah ya ora apa-apa. Ora apa-apa maksude ku piye? Mlebu swarga krana fardhole Allah, nak mlebu neraka krana adile Allah. Ahli sunnah lan ngomong ora apa-apa, mun ada ora, wong ahli sunnah ngene ya ora apa-apa. Cuma orang keliru-keliru lah. Nah, ijek nyebut Allah itu bener timbang gak nyebut Allah. Jadi artinya ngeten. Mlebu swarga krana rahmati Allah. Mlebu neraka krana adile Allah. Ya ora paham, mesti padha ora paham ya, Pak. Maksude piye ya ora paham. Cuma luwih mesti keliru nek muni mlebu neraka krana dene maksiat. Mergo mesti bantahne nek krana maksiat, nek maksiate wong keluar tahun. Kudu nerakane mau. Akhirnya bodoh alhamdulillah, pokoknya kan kesan nih. Makanya tak pernah ditanya, Gus, bagaimana Anda menanggapi buku menakar keabadian surga dan neraka? Itu udah perlu. Aku malah seneng nak suara rokok gak abadi. Tapi aku senang pengiran, aku rasa senang pengiran itu disaingi oleh sing abadi. Wah, sing abadi Allah tok wae liyane ora ono. Memang surga dan neraka itu tidak ada orang mukmin seluruh dunia yang ini surga dan neraka abadi atas nama kehendak surga dan neraka itu sendiri. Neraka dan surga itu abadi karena Allah menghendaki keabadian surga dan neraka. Berarti yang abadi adalah kehendak Allah mengabadikan surga dan neraka. Bukan sistem surga dan neraka itu sendiri yang punya zat-zat untuk abadi. Nah, kowe meyakini ngono kafir. Paham ya? Jadi surga neraka sendiri itu ya makhluk, tidak punya sifat abadi. Dia abadi karena didesain abadi. Berarti yang abadi adalah iradatullah, kehendak Allah tentang surga dan neraka. Bukan neraka dan surga itu sendiri tidak abadi. Neraka ya kurang ajar, swarga ya bingung. Mungkin dino tukaran ya, nanti hadis sokan tak ada timnar wal jannah. Swarga dan neraka tukaran, ini hadis sokan. Dari neraka swarga. Semua buku itu gembel-gembel. Semua buku itu ayu-ayu juga. Jadi enak. Mengenai rokok bisa dikirimkan tertarik. Senang aja tambahin. Terus juga ibu ayu-ayu dan min masjid dengan rokok mewah.
Wonten malih nggih purun. Perkara wong ayu. Ayu sugih wong di dhuwit. Neraka tunggu kiri-kiri. Neraka suatu terus nang. Gusti motor sing mlebu wong elek. Semua neraka wong ayu. Ayo dari pengiran jauh. Wong ayu neraka dadi elek. Nah wong elek di suatu dadi ayu dadi lakon. Nggih pun ngoten. Ya sudah begitu cerita. Kalau begitu intinya nanti ya subhanallah walhamdulillah. Makanya tentang surga dan neraka kata Allah ya khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardh. Masih ada istisna illa ma syaa Rasul. Jadi surga dan neraka itu abadi, ya abadi masa Rasul. Jadi yang abadi itu kehendak Tuhan. Bukan sistem surga dan neraka punya ketahanan untuk abadi. Surga dan neraka sebagai materi juga ada abadi. Cuma karena Allah menghendaki abadi, dia menjadi abadi. Paham ya? Makanya wonten ulama sing nakal. Bondo yo kena ora kena tapi ulama. Ulama kadang berlebihan sing tukang marang fisik gitu kan. Quran kabeh dikumpulno ning Fatihah. Mulane Fatihah derene umul kitab, induk daripada nopo? Fatihah 7 ayat. Jadi Quran 30 juz maknanya disarikan di Fatihah disarikan di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu harus cilik, ini saya gak terima. Bismillah itu gak tok ya. Lah gak ini titik tok. Lah titik untuk pati wujud. Titik dari wujud. Jadi bak tingkatan bi kana makana wa bi yakunu ma'yakun. Sebab saya Allah yang ada menjadi ada dan yang akan ada menjadi akan ada. Jadi hasil intinya Quran itu sifat tauhid, dari sisi mau titik tauhid ya. Ya, mana wonten cerita tentang tentang gaya pulau wonten tiang sing nulis Tambul Quran cumili sing dua orang kena. Nah, itu orang tukang simak tak teman. Kalau gak ada tak kena uang, mereka kuatir putus. Kalau mana kiai, putune kiai, jadi gitu ya. Tak kena dia, terus juga orang ketemu kan. Jangan Tambul kurus nih kalau nengati kan. Orang tahu ngaji Quran dengan nyimpen apa? Mentang-mentang sudah rapi ngapal Quran tuh apa? Kemudian tenang lagi ini tenang nggak duit. Sentuhku ya bener, belum ngaji dewi kok. Modal apa? Tuh, mana tuh kayak masalah itu gara-gara tadi ini. Ini gue dasar begini cerita, gue orang tenang. Dia itu waktu itu kan lebih tampil. Suatu saat dia itu kan nak orang itu kan sering juga tahlilan, juga apa? Kalau hasil itu orang yang suka wasiat, nak mati, sunnah ini kudu dasar begini. Orang kiai ordernya rata. Baru tahlilan kadang mekanik hitangan, wong kawin, wong mati, buat orang kiai itu. Kalau hasil dia tekan, lah ilmu ujungnya cukup. Sing diulang geremong, seperti sebelah sapi, mau lah itu ujungnya cukup mirip. Urusan keluarga. Hasil keluarga itu geremong. Situ kok mau sapi, semacam-macam, mau terima dari lepas bisa. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim, dari lepas cukup. Tenang, wes. Barang badar begini perlu digeremungi, wes kandani keluarga ini kan juga sapu meneh. Semoga tak boleh sapu tok, kon nimbang. Tenang, sapu tok dicuandang. Timbangannya yang buat apa? Orang buat apa? Sapu ini dicuandang, badar begini. Sing kita paham lah. Karena di tempat biskuit jemput. Biskuit dereng bar. Biskuit berapa? Biskuit pak foto sapi. Macam ini wali-wali ranting-ranting. Terus bapak itu bangga kan gitu. Wonten karasi wasiat. Aku nak mati tinggal sini butuh bapak. Bapak kalau ngalim mesti nakalan. Wong alim dikira orang nakalan, tapi nakalan wong alim. Soalnya dalam mengkaji ku mati bapak order kematian akeh. Jadi potong. Bukan dengan benar. Ya dia aku teko dia boleh ini dia tak malaikat muni rombongane Bang Kolil yo ngereni ketuane ngono tok cukup. Tiap wong daripada marah buka mana buka ya ora ketuan nopo. Dia pokoke nak takon malaikat muni ngenteni ketuane yo rombongane Bang Kolil ngenteni nopo. Bisa mentok rombongane ngenteni ketua. Padahal maksudnya Mbak Khalil ya nakalan, kalau nanti nerang untuk berjumpa ngaji sore. Semua ulama itu kalau kan mau matur budak balik. Saya itu punya sholawat mahfiziyah dipakai semua ulama.
Itu karena ada kata-kata Allahumma haqqibni binasab al-hikmi binasabti wa haqqibni bihasabti. Ya Allah, nasab saya ini supaya intisab sama nasabnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kasus kula dengan NU malaikat ora wedi, Muhammadiyah ora wedi, LDI muni ora wedi, malaikat ora wedi kabeh. Malaikat itu disungkani ning Arab namun jenenge kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sebagian sholawat, ya Allah, nasab saya akan hapuskan semua, identitas saya hapus semua, kecuali satu identitas, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat produk dunia. Kusopo, umat Nabi Muhammad. Mikir, ngadepi Nabi Muhammad. Mereka mesti pikirannya malaikat ngadepi Nabi Muhammad. Nah, ini talqin yang intimidasi malaikat. Nah, tak kok bapak sopo. Kok jawab Nabi itu ora bodoh ini. Bapak Karmen Karlan kok jawab. Lalu kalau berapa cerita, mungkin bisa pulang lah, pulang ke rumah kok. Dengar mana kita, kusukan siksa malaikat. Nabi, tukang bodoh gimana kan? Ambil uang kok warai kok aku bapaknya Nabi itu gimana? Intinya mana nih ngoten. Sebabnya itu kan tak terang. Emang terus lah. Saya kira bodoh ini udah kata usul ya. Jadi nama yang ditulis teng Arab niku manusa namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita takoki malaikat nabi nama. Jenenge sapa? Abdullah Allah Allah. Kalane sapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Bapak sapa Nabi Ibrahim meriang malaikat. Kok ngadepi. Kemudian kita diajari begitu. Quran sendiri kalau menamakan kita yang milah abikum Ibrahim. Bahwa agama ini milik bapak kita. Ini ku napa? Ibrahim. Jadi kalau sampai pakai nasab-nasab dunia, ormas-ormas dunia itu enggak ada. Nanti hanya pakai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sami kalau cerita-cerita mungkin kitab-kitab ketika Nabi Adam diusir pengiran. Ini jaga istighfar pirang-pirang ramandi. Sesuai barang bener ramandi pelengahan. Barang pelengahan jaga ngerti teng aras niku ana tulisan Muhammad. Allah la ilaha illallah Muhammadur niku ditulis teng Qawaimul Ars termasuk teng sapa bumi ars. Balik istighfar modelannya. Ya Allah, bismi habibika Muhammad ighfir. Atas nama Nabi dengan Muhammad kula dengan sepuro dari pengiran. Tapi kok pinter nganggo nama kekal. Ya wis atas nama Muhammad untuk ben lahir lewat kowe tak sepuro. Makanya itu cerita-cerita tawasul tak usulnya begitu. Jadi tawasul itu bukan masalah syirik atau tidak rasional, bukan. Lebih tidak rasional, artinya nggak buka bang dewi, nggak populer. Orang malaikat kenal, paham ya? Ini kamu tuh malah kenal malaikat atau kuliah. Gak ini dengan malaikat. Wong di bangsa Indonesia, kawasan Asia Tenggara, malah. Pak, ini pendaman kertas. Jadi ilmu-ilmunya orang hakikat itu cara berpikir itu tentang domirus syahid. Sementara ilmu-ilmunya orang dolir cara berpikir mulai manusianya ini. Berhubung kita punya karep, seakan-akan kita menentukan karep kita penuh. Mulai pulau itu pas umur 60 tahun itu pulau fotokopi diantar. Jadi nanti mulai sekarang di akhir ngaji ini dibaca untuk suatu saat sampai hafal. Terus nanti saya tutup al-hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain saya umurnya juga 40 tahun, saya itu merasa beberapa kali itu kalau memang zaman akhir itu wiridan paling mati nanti itu akhirat namun subhanallah alhamdulillah. Nah sampai istighfar rasa tawarai bisa diri. Malah pikirannya sampai harus pinter subhanallah. Kamu ini rapi pinter biasa dosa rapi pinter istighfar. Jadi subhanallah itu penting sekali karena bahkan kesalahannya malaikat itu karena makanya subhanallah keliru. Mulai kalau bolak-balik cerita, malaikat itu mengklaim dirinya maca tasbih tapi keliru. Ini rumah tenang secara awal, ini ngaji di orang alim. Ketika Allah mengangkat Nabi Adam jadi khalifah, ya, ini malaikat protes. Mereka Adam dianggap manusia yang berpotensi merusak bumi. Jika malaikat atas alufiyah, majusifiyah, wajibut, masa manusia yang berpotensi mengalirkan darah untuk angkat jadi khalifah. Wana menurusak dihubi hamdi kawan lupa. Padahal kita ini sering baca tasbih. Wana ini kalau ulama hakikat tahu.
Salahnya malaikat itu karena ketika baca tasbih masih kata wanahnu kita. Kalau dia Pak Biro ada kata apa? Kita. Manane subhanallah kan maha suci Allah. Termasuk maha suci dari kemungkinan salah. Termasuk maha suci dari kemungkinan salah mengambil keputusan. Lah malaikat itu lucu. Ya Allah, engkau maha suci. Wong muni Allah maha suci tapi dia janggal. Tapi yang bener aja. Buat jenengan cek lagi mutus Adam jadi nopo. Jangan-jangan keputusan Anda salah. Wong muni maha suci kok diasumsikan bisa salah. Lo nak malaikat mesti yakin Allah maha suci ya maha suci dari kesalahan, maha suci dari ketidakbijakan, maha suci dari semua perilaku salah. Malaikat dari Allah maha suci tapi berpotensi salah. Yaitu zaman ngangkat Adam dari apa? Lain pengiran gak terima. Kue mau tasbih boleh keliru. Sebab itu kata ulama hakikat. Semua wiridan yang benar itu mutakalimnya dibuang. Ini sama kolega ilmu kelas tinggi. Mutakalimnya dibuang. Jadi misalnya gini, subhanallah itu tidak ada kata saya membaca tasbih ya Allah, saya membaca alhamdulillah. Karena kata saya ini malah rawan salah, karena nanti sesuai asumsi yang sampai bayarkan. Cara bahasa intelektualnya nganggo subjektivitas, paham ya? Lengger oke. Misalnya orang muni, menurut saya anak itu cantik, isoe kayak elek, cuma aku tekem sing temper. Meripatem sing gak bener, wong elek barani. Berarti menurut saya anak itu cantik subjektif. Tapi nak langsung ini dia cantik, berarti menurut ukuran universal. Siapa saja akan bilang dia apa? Makanya semua wiridan itu kata mutakalimnya dibuang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Andai kan ada kata saya, itu saya yang dengan asumsi sampai diri. Dan itu rawan salah. Karena sepihak, bisa subjektif. Paham ini dulu. Makanya semua wiridan itu dibuang kata saya. Lah malaikat masih pakai wanahnu, pakai nomor wanah. Mulanya dari yang tak tahu ini rumah. Karena ini awal saya menjelaskan. Setelah ini ngaji kajian banyak saya jelaskan. Kalau menurut orang ilmu hakikat, bilang gini itu salah. Amil tu lillahi ta'ala, amil tu, aku ngelakoni ini karena Allah. Saya melakukan kebaikan ini karena Allah. Itu cara hakikat salah. Karena kamu bilang saya, berarti ada rivalitas. Saya punya andil amal, Allah punya andil ganjar. Berarti ada saya yang tukang amal, Allah tukang ganjar. Jadi gue gawe rivalitas dengan pengiran. Wujud temjembo itu, amal temjembo itu. Terus Allah dia tugas tukang ganjar memberi pada. Sebenarnya orang ngoten. Pokoknya aku nggak mau ngamal gue ora roh. Pokoknya sholat. Mulane sholat kabeh. Robbana lakal hamdu jenengan suci. Engko pas sujud ya subhana rabbiyal ala pangeranku mau luhur. Nggak ada di sholat ajaran. Ya Allah, menurut saya engkau luhur. Ya Allah, menurut saya engkau tinggi. Karena menurut saya ini malah rawan nomor. Rawan nomor. Paham ini kita ngerti. Makanya pertama wong masuk Islam kon muni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ketika wiridan rutin asyhadu itu dibuang. Asyhadu apa? Dibuang. Makanya tomato rekor ora ono ijazah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah terus langsung napa? Niki kita ngerti. Terus kulon kepinginnya hubungan saya dan jenengan sampai nanti dan akhirat itu kenangannya ya kita hanya ngaji Quran sama belajar membaca nopo tasbih sing sanadnya muttasil ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wiridan itu saya kopi dari Muslim dan itu ashabul kutub baca Quran. Jadi kalau keyakinannya orang Islam seluruh dunia kita paling suci setelah Quran itu Bukhari nopo. Apalagi itu wiridan yang diajarkan untuk istrinya Rasulullah. Untuk istrinya kita, jadi tidak modifikasinya ulama. Jadi sebenarnya dalam tradisi Sunni itu banyak wiridan-wiridan yang diciptakan oleh ulama. Meskipun itu ya dari Rasulullah, tapi sudah dimodifikasi. Tapi yang saya tulis itu tidak modifikasi, masih orisinil. Yang jelas sudah saya jelaskan, mutakal itu buang ya, sama kelola saya. Semua kata-kata kalimat thayyibat itu mutakal nomor dibunuh.
Karena mutakallim inilah yang rawan subjek. Jadi beda, misalkan mengatakan saya makan nasi ini dan nasi ini enak, itu bisa subjektif. Tapi kalau kata itu nasi bermanfaat, itu kata-kata yang dulu. Jadi makanya wiridan langsung subhanallah walhamdulillah. Tidak ada kata saya meninggikan Tuhan, saya memuji Tuhan. Karena kalau kata saya meninggikan Tuhan, orang Indonesia ini tidak nanti piye. Malah terganggu. Paham ya? Jadi ini sir ini kena apa wiridan dalam Islam semua mutakallim dibunuh. Wah jadi kalau mulai sampai ini terus nanti saya tutup al-hadis an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya 7 kali terus ya mungkin ya pikiran gue bisa dikatakan ada uang terus mesti mati ya. Kalau mati kapan orang roh, tapi yang jelas ini kenangan-kenangan bahwa hidup itu ilallah dan mensucikan Tuhan itu inti dari Al-Quran. Karena kalau Quran itu tidak kamu logika dengan subhanallah pakai analisisnya Mu'tazilah atau malah lupa. Iya tuh, maksiat orang maring rokok, amal taat orang maring swarga itu iya. Kan kita akan gagal terus. Padahal tetap dijelaskan masuk akal. Kalau di surga karena amal, kalau amal kamu 80 tahun berarti di surga hanya. Kalau maksiat 20 tahun berarti di neraka nih. Padahal jelas-jelas Quran nerangno mengenai swarga ya Allah gila-gila. Ning rokok juga politina, dia yang tidak ada masalah. Berarti lebih mudah mengatakan wong wis taat lan mlebu swarga ya krana padane apa. Wong wis maksiat lan mlebu neraka krana adile. Lah sampeyan sampe lah maksudnya apa piye? Manusa ora maksudnya ora apa-apa to menyang manusa kudu. Kalau dene kok ora maksudnya apa? Ora dadi pengiran kok ora maksudnya apa? Kamu itu siapa? Kalau tanya-tanya maksudnya, enggak harus kita pikir dia jelas. Justru penting mikir mari rajin ulang awal kejanggalan kok kuwe kok. Malah aku gak bantu ngilangi janggalan, sing janggal kuwe. Jadi awal ra jelas yo kuwe dhewe ora aku. Nah aku wis paham nek apa kuwasa ben tak karepe dhewe kuwasa ning donya. Sing ra paham ra kuwe. Malah ngajak aku ngajak aja. Mana bantah-bantah untuk ngomongan, tapi ini menjadi tidak jelas. Aturan itu menjadi, saya sing ngomong darah ini jelas itu, gue yang pikir dewi itu. Marah jelas orang mau terkontrol, tak gue nanti kok jauh aja. Kadang kita ini terjebak sama orang-orang kritis, sehingga ketidakjelasan mereka menarik kita sudah jelas. Kita ini sudah jelas dampak Allah yang baik. Kegiatannya mau takbir, mau tahmid jelas, kenapa? Tidak kritis-kritisan model filsafat. Udah dia bingung baca-baca uang. Paham? Mohon mulai. Jadi mulai sekarang sampai nanti. Nah lari jadi pimpin kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi.